Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam Berita Islami Siang. Bersama saya David Halik. Ya, dan saya Zaskia Mika yang akan menemani Anda. Dan seperti biasa kita punya tema-tema baru yang insya Allah menarik sekali untuk kita simak bersama. Seperti tema kita yang pertama kali ini. Mungkin orang Indonesia, kita pun pernah merasakan yang namanya bahasanya rep-repan. Tahu nggak sih rep-repan? Iya, tahu. Jadi itu lagi tidur, mau kebangun, tapi kayak ada yang nindihin. Mau bangun susah banget. Kayak orang bilang kalau bahasa daerahnya itu katanya ketindihan setan, katanya begitu. Betul bener nggak sih? Banget. Itu di Islam sebenarnya apa sih Kak? Bener ya ada istilah kita ketindihan setan? Nah itu dia, makanya ada beberapa hal yang mungkin akan kita bahas, tidak hanya dari sisi agama, tapi juga dari sisi medis. Nah, Oke, makanya langsung aja kita saksikan, ini dia beritanya. Jangan takut ditindih setan saat tidur. Pemirsa beriman, pernahkah Anda mengalami situasi di mana ketika bangun tidur, Anda mencoba bergerak namun tidak bisa? Atau bahkan Anda merasa ada yang tidak beres saat tubuh Anda tiba-tiba tidak bisa bergerak dan nafas cenderung sesak karena tertahan? Situasi ini semakin menakutkan ketika Anda mencoba membuka mulut dan berteriak meminta pertolongan, namun tidak satupun suara yang dapat keluar dari mulut Anda. Seperti terasa ada seseorang atau sesuatu yang sedang mencekik leher Anda sehingga Anda menjadi lumpuh sesaat. Mungkin sebagian dari kita pernah mengalaminya. Dan di Indonesia, situasi seperti ini populer dengan sebutan ditindih setan. Karena penderitanya seolah sedang ditindih oleh setan atau makhluk halus. Sehingga ia tidak bisa bergerak dan tidak bisa bicara sepatah kata pun. Dan orang yang mengalami fenomena ini akan merasa ketakutan. Namun, benarkah fenomena ini karena ditindih setan? Pemirsa, menurut ilmu medis, fenomena yang sering disebut ditindih setan atau suatu keadaan ketika orang akan tidur atau bangun tidur merasa sesak napas, dada sesak, badan sulit bergerak dan sulit berteriak disebut dengan sleep paralysis atau tidur lumpuh. Sleep paralysis bisa terjadi pada siapa saja, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan usia rata-rata orang yang pertama kali mengalami gangguan tidur ini adalah di usia 14 hingga 17 tahun. Sleep paralysis alias tindihan ini memang bisa berlangsung dalam hitungan detik hingga menit. Yang menarik, saat tindihan terjadi, kita sering mengalami halusinasi. Seperti melihat sosok atau bayangan hitam di sekitar tempat tidur, maka tak heran jika fenomena ini pun sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Meski biasa terjadi, gangguan tidur ini harus kita waspadai, karena sleep paralysis bisa juga merupakan pertanda narkolepsi atau serangan tidur mendadak tanpa tanda-tanda mengantuk, sleep apnea atau mendengkur, kecemasan atau depresi. Jika sering mengalami gangguan tidur ini, sebaiknya buat catatan mengenai pola tidur selama beberapa minggu. Ini akan membantu kita untuk mengetahui penyebabnya. Kebanyakan penyebab gangguan ini adalah kurang tidur dan terlalu lelah. Pemirsa, perlu kita ketahui juga bahwa sleep paralysis umumnya terjadi pada orang yang tidur dalam posisi telentang atau wajah menghadap ke atas dan hampir nyenyak atau dalam keadaan hampir terjaga dari tidur. Itulah sebabnya kenapa kita perlu sering mengubah posisi tidur untuk mengurangi resiko terserang gangguan tidur ini. Jika sleep paralysis disertai gejala lain, ada baiknya segera ke dokter, ahli tidur atau laboratorium tidur untuk diperiksa lebih lanjut. Selain dari pola tidur yang harus diatur, jangan lupa juga untuk membaca doa sebelum tidur. Sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita yang selama ini sering kita lupakan, yaitu Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, yang artinya, dengan namamu ya Allah, aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Rasulullah SAW pun telah menjelaskan adab-adab sebelum tidur yang baik untuk kita terapkan. Dalam sabda beliau yang artinya, dari Al-Bara bin Azib, bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika engkau hendak menuju pembaringanmu, maka berwudulah seperti engkau berwudu untuk sholat. Kemudian berbaringlah di rusukmu sebelah kanan, lalu ucapkanlah doa. Ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan jiwaku hanya kepadamu. Kuhadapkan wajahku kepadamu, kuserahkan segala urusanku hanya kepadamu. Kusandarkan punggungku kepadamu semata, dengan harap dan cemas kepadamu. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus, dan hendaklah engkau jadikan doa tadi sebagai penutup dari pembicaraanmu malam itu. Maka jika engkau meninggal pada malam itu, niscaya engkau meninggal di atas fitrah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Secara psikologis, dengan membaca doa akan memberikan efek yang meyakinkan bagi pembacanya. Jika kita membaca doa dengan penuh penghayatan, akan memberikan efek relaksasi yang menakjubkan, sehingga tidur menjadi nyenyak dan dijauhkan dari gangguan setan, insya Allah. Pemirsa beriman, itulah penjelasan tentang fenomena ditindih setan. Sebenarnya fenomena ini adalah semacam penyakit gangguan tidur. Untuk itu jika kita mengalaminya, kita tidak perlu takut karena hampir setiap orang merasakan fenomena ini. Dan untuk mencegah terjadinya gangguan tidur ini, hendaknya kita mengikuti tatanan tidur yang baik yang telah diajarkan dalam Islam. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, udah jelas. Ternyata kalau dari sisi medis kita yang harus memperhatikan nih pola tidur kita mungkin yang nggak baik. Betul. Dan kalau misalnya memang hal itu sering terjadi, nggak ada salahnya kita periksakan diri kita ke dokter. Ya mungkin ada masalah atau apapun dan sebagainya. Tapi yang paling penting di dalam Islam adalah sebelum kita beristirahat, sebelum kita tidur, jangan lupa berdoa. Betul minta sekali. perlindungan Allah. Dan yang lebih penting kan kita udah beberapa kali membahas bahwa Rasulullah sebelum tidur itu berwudu dulu, bersuci. Karena orang yang tidur dalam keadaan suci dan berwudu, insya Allah itu dijaga sama malaikat dan didoakan dengan malaikat. Betul sekali. Dan jangan lupa tentunya setelah berwudu membaca doa. Dan lebih baik lagi sebelum mengakhiri aktivitas hari itu ditutup dengan sholat lagi ya, insya Allah. Ya. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang boleh nggak sih ngebatalin pernikahan? Aduh, emang ada ya? Pernah ngalamin nggak? Saya sih alhamdulillah nggak pernah ya. Apa pernah ya? Nggak, udahlah jangan kita bahas ya. Yang kita bahas. Baik, kita akan nanti bahas. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang.